Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Islam itu bisa tersebar ke seluruh pelosok dunia. Upaya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di masanya hingga saat ini bisa kita nikmati rasa keimanan ini, yaitu dakwah. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam firman Allah Quran surat Al-Imran ini, manusia, umat Islam khususnya, diperintahkan untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dakwah adalah aktivitas seruan kaum muslimin untuk menyebarluaskan seruan-seruan kebaikan, seruan-seruan kemakrufan untuk mencegah kemungkaran. Inilah pengertian secara umum tentang dakwah. Dakwah adalah seruan. Dalam memahami dakwah, bahwasanya dakwah adalah perintah Allah. Dalam perintah Allah, dalam dakwah pun ini ada dakwah yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin, dan juga aktivitas dakwah yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Dakwah yang wajib adalah dakwah untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam, khususnya lagi adalah dakwah li istinafil hayati Islamiyah, yaitu dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Inilah dakwah yang wajib bagi setiap muslim. Dalam memahami kewajiban dakwah ini, banyak sekali dalil-dalil yang sebagai patokan kita dalam memahami tentang kewajiban dakwah. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 125, surat At-Taubah ayat 71, surat Fusilat ayat 33, dan surat Al-Imran ayat 104 dan 110. Misalnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 yang tadi sudah kita baca, kuntum khaira ummah. Jadi umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Dengan begitu kita sadari bahwa dakwah hukumnya wajib.
Karena dakwah hukumnya wajib, maka dakwah itu harus kita pahami wajib dalam tingkat pemikiran, begitu juga wajib dalam tingkat perasaan. Karena wajib itulah maka harus kita laksanakan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Kita menyadari bahwa itu adalah kewajiban, sebagaimana kita menyadari bahwa perintah sholat adalah wajib. Perintah puasa Ramadan bagi setiap muslim adalah wajib. Perintah untuk berzakat adalah wajib bagi yang mampu. Begitu juga dengan dakwah. Dan perintah wajibnya dakwah ini, perintah kewajiban dalam berdakwah, kewajiban dalam melaksanakan sholat dalam kondisi apapun, kewajiban dalam berpuasa, itu tidak menggugurkan kewajiban yang lainnya. Seperti kalau kita sudah melakukan puasa, maka kita tidak lagi wajib melakukan sholat. Kalau kita sudah melakukan sholat, maka kita tidak wajib lagi melakukan dakwah. Nah, itu tidak bisa dimaknai seperti itu. Posisinya perintah puasa, perintah dakwah, perintah sholat adalah wajib bagi setiap muslim. Maka kita harus mengupayakan dengan sungguh-sungguh bagaimana kewajiban itu bisa terlaksana dengan baik. Karena semua yang Allah perintahkan itu posisinya adalah kewajiban. Allah perintahkan semua. Kalau kita bersumber dari perintah Allah, bersumber dari bahwa semua itu adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan, maka kita harus laksanakan dengan sungguh-sungguh apapun kewajiban itu. Entah sholat, entah dakwah, entah puasa. Seperti sholat, Allah memerintahkan kita sholat dalam kondisi apapun. Tidak bisa berdiri, ya harus dengan duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring. Bahkan sampai isyarat mata pun kita diwajibkan untuk sholat. Begitu juga dengan puasa. Dengan puasa gitu ya. Kewajiban kita untuk melaksanakan puasa. Kalaupun ada udzur, kita sudah tua hingga membahayakan kesehatan kita, maka ada rukhsah dari Allah untuk tidak melaksanakan. Begitu halnya dengan dakwah. Dakwah dalam kondisi kita lapang, dakwah dalam kondisi kita sempit, dalam kondisi kita sehat, kita harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh dimanapun dan kapanpun. Karena perintah ini pada dasarnya adalah sama-sama wajib, kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban ini tentunya sesuai dengan kadar
yang dimiliki oleh setiap individu muslim itu sendiri. Ketika kita, Allah juga memberikan rukhsah-rukhsah tertentu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi, dalam kewajiban sholat, dalam kewajiban puasa, begitu juga dengan dakwah, sesuai dengan kadar kesanggupan kita, kadar sejauh apa kita bisa melakukan kewajiban itu. Yang pasti kewajiban-kewajiban tersebut adalah hukumnya wajib untuk kita laksanakan. Kalau ada orang yang bilang, aku sudah, ya sekarang ini banyak sekali ya dari kita yang sudah yang bilang, aku sudah melakukan dakwah, aku sudah ikut syiar si A, aku sudah ikut kajian si B, aku sudah ikut kajian si C di mana-mana, aku sudah melakukan dakwah dong. Tentunya yang seperti ini adalah suatu hal yang berbeda. Apa yang kita lakukan itu adalah mengikuti kajian-kajian penceramah, itu adalah kewajiban kita, tholabul ilmi, kewajiban kita untuk menuntut ilmu, agar kita bisa menyampaikan suatu kebaikan, suatu kemakrufan di tengah-tengah masyarakat. Dakwah ini itu beda dengan amaliyah dakwah. Dalam hal dakwah, amaliyah dakwah, aspek amal dakwah ini adalah kalau kita sudah mampu untuk menghadirkan pemikiran-pemikiran Islam di ruang publik dengan cara apapun, baik itu secara formal maupun secara non-formal, baik itu secara langsung berhadapan maupun lewat media massa yang bisa diakses oleh seluruh manusia, seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun itu. Nah, itulah yang bisa dianggap kita sudah melakukan aktivitas dakwah. Karena kemudahan-kemudahan yang sudah Allah berikan, misalnya dengan berkembangnya media massa saat ini, kita bisa men-share apapun itu tentang pemikiran Islam lewat media massa, dengan membuat video, dengan membuat tulisan-tulisan, kita bisa men-share semuanya yang bisa diakses oleh manusia atau kaum muslimin pada khususnya dimanapun mereka berada, pada saat kapanpun. Oleh karena itu, dakwah itu mudah ya. Jangan kita persulit dan mencari-cari alasan untuk tidak melakukan aktivitas dakwah. Kalau ini terjadi dengan mencari-cari alasan untuk tidak melakukan aktivitas dakwah, maka yang terjadi pada diri kita adalah, atau kaum muslimin itu adalah keruntuhan akidah, karena tidak menyadarkan dirinya bahwasanya dakwah itu adalah kewajiban, tapi justru dia mencari-cari alasan atau mencari-cari
pembenaran dan tidak melakukan aktivitas dakwah. Padahal dakwah itu mudah dipahami sebagai sebuah kewajiban. Pemikiran-pemikiran Islam yang sudah kita pahami, kalau itu tidak kita sampaikan di ruang publik, maka akan menjadi beku. Maka pemikiran-pemikiran kita itu akan akan diserang oleh pemikiran-pemikiran lain. Karena itu dakwah harus kita lakukan dalam kadar apapun yang bisa kita lakukan. Apapun itu, tidak harus sempurna ya. Kalau kita tidak berdakwah, maka kita yang akan didakwai. Kalau kita tidak menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam, maka pemikiran-pemikiran selain Islam akan menyerang pemikiran-pemikiran kita. Sekali lagi, dakwah itu mudah ya, dan jangan dipersulit. Apabila dengan apalagi dengan perkembangan media sosial yang sekarang, kita anggap kecanggihan itu adalah himayah, bantuan yang harus kita manfaatkan untuk menyebar pemikiran-pemikiran Islam di tengah masyarakat. Dan dengan membuat apapun itu, dengan membuat video-video, tulisan-tulisan ataupun himbauan gitu. Nah, intinya dari bahasan kita adalah dakwah itu dilakukan dalam kondisi apapun, apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, kita jangan terlena. Mari kita upayakan bahwa Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita lakukan dakwah dalam kondisi apapun, dalam rangka untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita adalah kaum muslimin, adalah umat yang terbaik untuk yang diciptakan manusia untuk menyeru dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.